adalah masa paling sibuk dalam kalender balap sepeda. Banyak lomba yang berusaha mencuri perhatian, tapi Skoda Tour of Luxembourg selalu tepat sasaran. Ajang ini selalu menghadirkan deretan pembalap kelas atas, bahkan turut disaksikan langsung para tamu kehormatan, termasuk sang Grand Duke. Dari awal, para pembalap langsung dibawa menuju perbukitan di sekitar Luxembourg. Lihat saja jalurnya, benar-benar keras dan penuh tantangan. Balapan ini serius, tidak main-main. Lupakan prolog. Begitu keluar dari start, mereka langsung tancap gas. 6 pembalap berani membuka diri. Petra dari Balti Visit Malta, Badza dari Verkalina, Helirop dari Color Quick, Calvo dari FP Pel, plus 2 wakil tim nasional Luxembourg, Bounce dan Morak. Mereka sibuk mengumpulkan poin tanjakan. Seseorang pasti akan mengenakan jersey KOM di akhir hari. Bagaimana dengan yang lain? Semua ingin mencatatkan hasil sejak dini. Balapan ini lengkap. Ada time trial, tanjakan curam, ruang untuk pebalap breakaway, bahkan sprinter juga kebagian jatah. Tapi satu hal jelas, hanya yang benar-benar kuat bisa bertahan di sini. Gradien mencapai 12%, serius, tak ada yang tersenyum. Semua hanya meringis sambil menggali tenaga terdalam. Lintasan hari ini benar-benar jadi filter alami bagi peloton. Beberapa mulai tertinggal, termasuk Michael Gol. Sementara itu, rombongan breakaway di Kasdorf terus memanen poin penting. Dan jangan lupa, setiap hari selalu ada bonus detik di sprint sekitar 60 km menjelang finish. Detik vital yang bisa menentukan klasemen akhir. Di ajang seperti ini, detail kecil bisa jadi pembeda antara jersey pemimpin atau tidak. Di depan, Grupama FDJ lewat Oman Gregoire mengatur ritme. Harapan besar mereka ada di pundaknya. Sementara kita menengok daftar nama besar lainnya. Skelmose, Anderson, Narvaez, McNulty, Healy, Carapaz, semuanya rider top. Trek makin berat seolah diperbesar. Bukan soal ketinggian, tapi bagaimana cara menaklukkan tanjakan. Dan bagi beberapa pembalap, hari ini adalah akhir dari ambisinya. Petra Bond sempat terlihat begitu kuat, tapi akhirnya Hellerop yang berhasil mengamankan jersey Raja Tanjakan. Tak ada waktu untuk berwisata di Luxembourg yang indah. Semua fokus bertahan agar tidak tertinggal. Breakaway sempat unggul 2 menit lebih, tapi perlahan terkejar, sama seperti harapan pembalap muda 19 tahun yang akhirnya ditelan peloton. Rencananya sudah dibicarakan antara Del Rosso dan Ramine, tapi rencana di atas kertas bisa terbakar begitu saja. Menjelang akhir, gap menyusut jadi hanya 1 menit 14 detik. Lalu terus tergerus ketika rombongan masuk kembali ke Luxembourg. Di sisa 24 km, jarak hanya tinggal semenit. Setengah dari jarak itu, breakaway pun habis ditelan peloton. Pertanyaan besar pun muncul, siapa yang akan memberi Keter menguasai etapa pembuka ini? Breakaway sudah habis di 11 km menuju finish. Tepuk tangan meriah untuk usaha mereka, tapi ujian sebenarnya menanti di tanjakan terakhir, Stilfelter. Tim EF Education Easy Post tampil garang lewat Carapaz, Albanese, Vandenberg, Ben Healy. Wajar kalau balapan ini disebut punya nuansa Schleck. Apa kalian masih ingat zaman Alberto Contador bertarung melawan Schleck? Nampak tim EF Easy Post memimpin peloton dan mengatur ritme balapan. Sementara itu, 2 rider di depan terus berusaha menjaga jarak. Setelah menanjak 3.000 meter di atas permukaan laut, sekarang tersisa 180 meter tanjakan dan mulai masuk ke area kota. Peloton berhasil mengejar 2 rider yang tadi berusaha untuk kabur. Nampak Schleck di dalam mobil official sibuk mengamati. Casper S. Green dari tim EF Easy Post masih di depan bersama beberapa rider lain. Sebuah serangan kembali terjadi oleh pembalap dari tim Soudal Quickstep dan langsung diikuti rider dari tim EF.
Akankah dia berhasil kabur? Namun nampaknya sangat susah untuk kabur. UAE Team Emirates juga mulai menggebrak lewat McNulty dan Nalais. Mark Hirschi dari Tudor Cycling jelas masih mengamati dengan serius. Ini jenis lintasan yang dia suka. Serangan mulai meletup. Rinering menyerang, diikuti Hilly, lalu Nias dan Dunov. Gap kecil terbentuk, memberi ruang bagi para unggulan untuk menyusun posisi. Dengan jarak 9 km tersisa, tanjakan terakhir sudah lewat. Tersisa jalan menurun menuju kota. Sayang, bagi mereka yang terkena masalah mekanis di akhir, mereka pasti sangat-sangat kecewa. Di depan, rombongan utama menyiapkan sprint akhir. Juniper Pro Cycling dan Groupama tampak menyusun rider lead out mereka dengan sempurna. Tapi tipe jalan di 920 meter terakhir begitu kejam. Tikungan tajam, turunan di bawah rel kereta, lalu tanjakan panjang menuju finish. Seperti tak ada habisnya, di mata mereka seolah mereka butuh didorong oleh pengendara motor. Masuk ke sektor tersebut, Tom Defer tampil memukau, mengeluarkan tenaga terakhirnya, lalu melepaskan Gregoire ke depan. Gregoire melesat, dikejar Vandenberg, Hirschi, Vendrame, bahkan Grau masih mencoba bertahan. Hasilnya, finish dramatis, benar-benar epik, sebuah benang emas dalam kanvas yang dipenuhi rasa sakit. Etapa pembuka ini ditutup dengan kemenangan Romain Grosjean mengalahkan Vandenberg, Hirschi, Vendrame, dan Del Rosso. Ia berkata, "Saya datang bersama teman-teman saya dan sungguh luar biasa berada di sini. Tom sudah membuka jalan untuk saya dan saya sangat termotivasi. Tim bekerja gila-gilaan. Lalu Tom meluncur, saya dilepas lebih awal dan saya harus menuntaskannya." Hasilnya, bukan hanya kemenangan etape, tapi juga jersey pemimpin klasemen. Gregoire kini unggul ke-4 detik berkat bonus atas Vandenberg, sementara Hirschi, Vendrame, Del Rosso dan lainnya terpaut 10 detik. Sebuah pembuka yang sempurna untuk 5 hari penderitaan penuh hiburan. Dan esok hari, kita lanjut ke etape 2, menuju Mamer. Pastikan kalian like dan subscribe agar tidak terlewatkan.